كل نفس ذائقة الموت. وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du, yang sama kita muliakan dan yang kita hormati pimpinan Yayasan Al-Ihsan, Bapak Al-Ustaz Muhammad Sifri beserta istri, dan kepada teman-teman guru kami, para tenaga pendidik dan kependidikan di MT Desa ini, dan tak lupa saya kepada para anak sekalian yang hari ini kita tidak mengadakan kegiatan pengajian baca Quran seperti biasanya, tapi hari ini kita akan melakukan sebuah pelatihan fardu kifayah yang kedua, yakni mengkafankan. Setelah beberapa pertemuan lalu kita selesaikan tentang memandikan mayit, dan sebelum kita pindah ke tempat ini kita juga sudah menyelesaikan tentang cara mengkafankan mayit. Ada pepatah mengatakan ala bisa karena terbiasa. Ala bisa karena terbiasa. Jadi kepada anak sekalian, kegiatan tentang mengkafankan ini atau pelaksanaan fardu kifayah ini itu harus kita biasakan. Walaupun terkadang memang pelajaran ini tak masuk ke akal kalian, apalagi anak-anak yang umur 6 tahun, 7 tahun. Walaupun masuk ke akal kalian ini, yang mungkin barangkali sudah berumur atau berusia 11, kelas 5 SD atau lebih, dan seterusnya sampai SMP, SMA. Ya, kalau ada yang kamu ini diam saja orangnya alhamdulillah ini. Ya, ambil sakitnya, engkau tahu tahap ini. Ya begitulah. Ya. Sebetulnya pun tak tahu orang ini tak salah. Tak jadi apa? Tak pun tahu. Andai kata besok lagi kalau ayahnya betul dia mau kapan itu? Ya, tidak tahu dia mau kapan itu. Tidak tahu dia besok mandikan. Menyelamatkan itu tak tahu. Kenapa? Karena masih anak-anak. Jadi bagi anak yang sudah lansia, lanjut usia maksudnya, yang sudah merasa ke arah 10 tahun, 11 tahun, yang sudah kelas 4, 5, 6 SD atau MI, yang sudah masuk saat SMP, kalau masih ribut lagi pula, adalah bapak-bapak menjadi anak baik. Ya, jadi kamu sudah mengerti, sudah bisa memahami. Hari ini kita akan mengulang kembali tentang mengkafankan mayat. Mengkafankan mayat ini adalah salah satu fardu kifayah yang kedua setelah memandikan, sebelum menyolatkan. Karena tak sah mayat itu disolatkan walaupun dia sudah dimandikan tapi belum dikafankan. Pengkafanan ini tujuannya tidak lain adalah untuk menutup aurat si mayit. Itu intinya. Bahwa lagi, pengkafanan ini bertujuan untuk menutup aurat
dengan cara membungkus seluruh tubuhnya tanpa terkecuali. Pengkapanan ini bertujuan untuk menutup aurat tubuh si mayit dengan cara membungkus seluruh tubuhnya. Membungkus seluruh tubuhnya dengan kain. Tujuannya nanti agar bisa disolatkan. Oke, bapak pancing dulu kalian. Bu ya. Jelas. Asal jangan kayak anak lain lah. Berapa ini? Mau? Siapa tak mau? Anak pun mau. Darah-darah mau udah kumpul datang ke sini. Tapi tadi udah bilang 10.000 aja satu orang. Nanti kalau ada 5 orang berarti 50.000 bagi 5. Apa tantangannya? Ketika nanti bisa kamu praktekkan mengkafankan mayat, duit ini ambil kamu. Saya ulangi, ketika nanti kalian bisa mempraktekkan mengkafankan mayat, dengan sempurna, maka masing-masing mendapat 10.000. Jadi kalau 5 orang nanti 50.000. Saya tidak tahu Anda ada tambahan atau tidak nanti dari muallim kalian. Maka untuk itu tolong perhatikan Bapak. Asal tak sesuai nanti menurut penilaian saya batalkan hadiahnya. Ya, baik. Mengkafankan mayat itu pertama wajibnya hanya membungkus mayat. Wajibnya hanya segera membungkus mayat dengan skala kecil. Contoh, anggaplah gunting ini mayat ini. Anggaplah gunting ini mayat ini. Inilah kain kapan. Letakkanlah si mayat di dalam kain itu lalu dibungkus. Nah, kira-kira begini nih. Begini saja sebetulnya sudah sah. Begini saja modelnya, digulung-gulung. Nah, dia pucuk. Sudah sah. Untuk laki-laki 3 lapis, untuk perempuan 5 lapis. Apabila kain kafan itu mampu menutup tubuh si mayat tanpa ada yang terbuka auratnya, maka secara hukum fikih pengkafanan si mayat sudahlah sah. Sudah sah. Ini hanya cerita batas wajibnya saja. Akan tetapi dalam Islam ibadah itu bukan hanya sekedar melopaskan wajib, tapi harus mencari yang namanya kata kesempurnaan. Beda wajib, beda dengan sempurna. Kalau wajib hanya memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan, itu wajib. Kalau sudah terpenuhi syarat-syarat tertentu, maka kewajibannya lepas. Sedangkan kesempurnaan itu melebihi dari syarat-syarat yang ditentukan. Syaratnya sudah pas, tapi tambah lagi biar semakin mantap. Itulah namanya kesempurnaan. Maka kesempurnaan dalam melaksanakan fardu kifayah yang kedua yaitu mengkafankan harus ada celana dalam atau bahasa kamu namanya
sempak. Setelah itu ada namanya kain sarung. Setelah itu ada namanya baju. Setelah itu ada namanya kerudung atau tudung untuk perempuan. Kalau laki-laki biasanya digunakan lobe. Lobe-lobe yang biasa digunakan semasa hidup. Setelah itu barulah dililit tubuh si mayit dengan kain kafan. Jika dia seorang laki-laki, dililitlah dengan 3 kain kafan atau 3 helai kain kafan. Jika dia perempuan, dililitlah dengan 5 kain kafan. Oke? Itu secara teori. Kemudian dikucurkan si mayit. Untuk mengucurnya harus berlawanan arah. Jika di kepala diputar ke depan, maka di kaki harus diputar ke dalam, macam menarik gas itu. Tapi dia pakai musik. Itu namanya lagu sikso. Kalau di atas kepala harus diputar ke muka, diputar ke depan, maka di kaki harus diputar ke belakang, seperti menarik gas kereta. Kalau di kepala seperti menarik gas kereta diputar ke belakang, arah ke belakang dia, maka di kaki harus diputar ke arah ke depan, berlawanan arah. Pengikatan kain kafan itu bisa 3. Kepala, ujung kaki, dan tengah-tengah badan. Minimal 3. Normalnya 5. Ujung kepala, di atas dada, di lutut, ya, di bawah, di atas dada, di atas pusat, kemudian di lutut, kemudian di bawah kaki. Saya ulangi. Normalnya mengikat kain pucuk untuk si mayat itu 5. 1 di atas kepala, 2 di atas dada, 3 di atas pusat, 4 di atas lutut, 5 di bawah ujung kaki. Itulah salah satu pengikat kain si mayit. Itu cara penyelesaian. Nah, sekarang bagaimana cara untuk membuat perlengkapan kain kafan si mayit? Perhatikan ke depan. Ini skala kecil dulu. Kain diukur sesuai dengan tubuh si mayit, tidak berlebih dan tidak berkurang. Anggap saja kalau dilipat ini, maka penuhlah tubuh si mayit. Jadi begini. Ya kalau nanti kain untuk di sini, kita geser ke depan dulu. Tapi mana situ kan? Ukur tubuh sampai ke lutut. Ini lututnya, maka nanti dilipat 2. Berarti kepedean. Kita cari dulu yang panjang. Kita usahakan dulu mengukur baju, karena nanti dari sisa potongan baju nanti baru ke sarung, sisa dari potongan sarung nanti baru nanti ke celana dalam. Ini kayaknya pegang.
Oke. Saya ulangi lagi ya. Tengok ukurannya. Ini badan. Diukur sampai lutut. Maka lipat 2. Ini buat baju, Ustaz. Iya, buat baju. Sudah. Maka ada sisa. Ada sisa segini. Sisanya ini dipotong. Paham? Maksimalnya sampai selutut. Anak laki-laki, anak perempuan maksimalnya selutut. Ya, maksimalnya selutut. Boleh digas? Mana cowok-cowok yang lain? Kok gitu pula. Sini dapi. Bantu, Ustaz. Siapa lagi mus? Yang depan. Ya, Pegang. Pegang aja. Bukan kau nak dikapani. Ya, nggak ada boleh ya? Udah, sini aja, tunggu. Boleh? Duduk. Kita anggap aja, duduk. Ini duduk. Belum besar. Sejajar. Kita potong dulu. Sisa tadi, Ustaz ya? Ya, sisa. Oke, sudah. Maka lipat ke mana? Ya, ingat ya, saya simulasikan. Ini kan panjang. Sudah, dilipatlah 2. Maka kalau diletakkan begini, paslah ini menutup badannya. Selutut. Dan apa? Oke, sekarang kecil dulu. Ini dulu ya. Berarti contohnya ini. Ini kan tadi panjang. Maka lipat 2. Seolah-olah ini udah sampai ke sini. Paham? Bisa? Oke. Kemudian perhatikan ini skala kecil. Lipat 2. Sama. Berarti ini dia tadi. Ini tadi panjang. Dilipat 2. Oke. Tidak ada bedanya. Ini ya yang sambungan, ini yang pisahan. Maka seperti ini. Saya perhatikan baik-baik. Ini skala besar, ini skala kecil. Nah, ini dia. Lipat 2. Kemudian lipat lagi. Lipat. Ya, dilipat dulu. Berarti ini harus lipat lagi. Lagi ya. Oke. Sudah pahami? Ingat tadi ini. Berarti dari tadi. Bikinlah gambar tangan. Huruf mana? Spidol boleh? yang dapi. Ya. Ya. Tadi sudah dibontang tadi berdua. Saya ulang balik. Yang tadi panjang dilipat. Maka dapatlah simpulan 2. Lipatan 2. Lipat lagi. Terserah nak bagi yang penting dari sini. Dilipat. Maka kita akan membuat tangan. Kita akan membuat tangan.
Ini yang nanti akan dipotong. Atau dari sini boleh. Kira-kira begitu. Ya. Makanya ini kita potong. Jadilah baju. Jadilah. Tidak bisa. Nah ya. Ini skala kecil. Lah bajunya. Maka kalau ini yang tadi sudah kita lipat menjadi 2, lipat lagi. Maka yang mana udah kita potong? Yang banyaknya nih. Dipotong, dibuntu dan dia menjadi Baju. baju. Oh, yang ini Ustaz ya? Iya. Oh. Sini dulu saya. Kau. Sini aja, biar nampak. Sini. Oh, Ustaz. Agak sini. Awas. Apa? Jangan dipotong yang di sini ya, yang sambungannya dipotong. Ya, jangan potong. Juga jangan di sini potong. Yang dipotong dari sini. Berbentuk mana tadi? Berbentuk begini nanti dia. Paham ya? Maka kita potonglah dari sini. Perkiraan. Maka dorong ini. Sampai bawah itu. Letakkan. Terus. Ya, silakan. Gunting. Sampai ke bawah. Ayo gunting Toga. Satu megang. Enggak. Terus ke bawah itu. Terus ke bawah. Tarik sini Toga. Tarik sini. Sini. Ya. Terus digunting. Agak tobat tidak. Apa berbuat? Iya. Dah selesai. Coba angkat. Ya. Busung. Ini. Tunggu. Yang sama dulu tadi. Itulah dia. Tunjukkan sama kawan. Ada ya. Nah, jadinya begini kan. Iya, betul. Udah? Baik, mana tadi tuh? Skala kecil. Udah? Karena nanti abang kamu mencontohkan ya. Inilah dia tadi. Coba tangkap. Nah, sekarang kita ingin membuat leher, lubang leher agar bisa nanti dimasukkan kepada tubuh si main. Nah, sekarang coba kembali lipat 2. Nampak kamu kan? Lipat 2. Nah, kalau semalam itu terlalu terpurai ya, potong aja sedikit dulu. Beranda ke ujung, potong sedikit, ya. Jangan, koyak. Sedikit dulu. Jangan takut. Udah. Coba bontang. Itu tujuannya mengambil titik tengah. Tujuannya untuk mengambil titik tengah. Oke. Sudah sini gunting. Kasih gunting. Maka sama apa juga beda. Kan enggak beda dia. Itu aja ya. Oke, titik tengah. Setelah dipotong titik tengah, biar Pak mudah memotongnya, ya, maka digontangkan balik bajunya nih. Ini posisi mayat lagi dimandikan lagi nih. Atau ada di pengapokan si tukang mandi itu terserahnya. Ini tugas si tukang koyak baju. Pengkapanan, ya. Gontang balik, gontang. Sudah digontang, potong dulu.
Ya, dilantai biar Pak dapat. Nah. Nah, inilah tujuan kenapa tadi di ujungnya dibolongi sedikit. Ya. Tujuannya adalah untuk tanda, lalu kemudian digunting. Oh. Dikuyakkan sedikit. Sudah dikuyak, baru kemudian dipotong sedikit. Terserah ya, mau potong sini, berarti nanti di atas gadonya, arah ke depan. Kalau dipotong sini, berarti di sini arah ke depan. Saya ambil dari sini, sedikit aja. Ayo. Nah, coba perhatikan. Jangan terlalu lebar kali. Kira-kira setapak tangan kiri, setapak tangan kanan. Bukan begini, segini. Nah, kang kebanyakan kodang. Aku sih kali. Setapak gini toga. Setapak begini. Ya. Jangan jadi kau potong. Dah. Gini kan tangan kau. Udah jalan mundur-mundur tangan gue JS. Cuma lagi. Oke. Setapak begini. Nah, buat di sini. Dari situ lah, dari pemotongan. Tambah sekali lagi. Nah, sana pun tambah sekali lagi. Kita mundur. Ini namanya kerjasama. Lagi. Tak, potong tas. Ah, udah. Satu lagi. Awak tahu lah memotong saja tangan itu memotong. Pulang. Lagi. Sekali lagi. Pas itu. Habiskan. Udah. Udah tak potong kiri kanan seperti ini. Lihat. Terserah. Mau kalian potong di sini juga boleh, kiri dan kanan terserah. Tapi jangan potong kedua-duanya, hanya satu saja potong untuk melukai saja. Ya, lagi. Sudah, stop. Nah, tujuannya tengok. Sekarang potong di sini. Pemangkat. Potong di situ. Sini. Kalau kapalnya di sini, berarti potongan leher keraknya ke mana? Sini. Ke atas lah. Sana. Yang mau potong itu namanya kerak. Oke, mengatakan. Inilah tujuannya, ya. Nanti. Inilah tujuannya. Kalau yang semalam tuh, yang pertemuan beberapa bulan, itu agak melebar kali. Ya, agak terlalu melebar kali tentang potongan bajunya. Oke, paham? Selesai baju. Untuk baju selesai. Kalau tak keluar kembali. Nah, saya ingin anak-anak Bapak mempraktekkan cara pemotongan baju tadi. Jadi kamu tes. Ayo, pergi. Tes. Pergi. Ini kan mau mendapatkannya 10.000 tadi. Membuktikan bagaimana cara pemotongan kain untuk baju. Yang perempuan ada yang menggunakan apa? Ada nggak? Ayo, Asipa. Kena bosa. Asipa. Ada? Coba, tes. Sini. Minum Ustaz. Nah, tunjukkan ke kawan-kawan. Langkah yang pertama. Jangan masih tengok.
Lipat dulu ya. Nagar. Mana? Mana? Datangnya ada yang semau. Ini lepas ini. Punya kita. Mana punya Ustaz pula? Ini Pak orang ini. Berapa juta kemarin? Nggak sampai sejuta. Udah kayak mereka itu. Baby, coba minta sama Ustazah Lia. Ada gunting lagi nggak? Bi? Gunting. Nah, kasih dulu. Oke, sambil lihat ya, perhatikan. Gak apa-apa, itu terus diperhatikan. Ke kanan ke kiri dulu, ke kanan ke kiri. Harus dibuang. Kamu jawaban. Tahu kenapa harus dibuang ini? Apa jawaban? Mendapat koma. Jawaban ini berapa? Ya, terus. Ya, punya video. Nah, Kau nengok aku. Kau nengok, tengok ini ha. Enggak, kita. Belum. Ya. Good job, my man. Tangan bawa kak. bisa lakukan limpul. Oh, Udah, tarik, pegang. Video kamu. Memang. itu. Oke. Bagi dua sekarang ya. Ah, kan bisa dipotong yang lain. Ambil yang mana itu. Up. Puncak nih kamu. Kenapa harus dipotong begitu? Tadi cibosnya. Kiri potong Udah kanan. kena potong nih cibosnya. Balik lagi guys, iya. Belum. Udah. Coba tengok. Jangan Katanya mana? Ustaz kok kayak gitu kan? Mana? Ustaz. Oke, gitu kan tadi. Mengapa harus kau gunting ke sini sedikit lalu kau gunting ke bawah? Hah? Biar dapat kepalanya. Rupanya kepalanya hilang. Biar bisa masuk ke dalam kepalanya. Harus dipotong kiri dan kanan. Oke. Jawaban mereka berdua sempurna. Untuk adik ini untuk teman kalian 5.000, ini 5.000. Oke. Ini adalah ya. Oke, jangan dulu.
saja. Sekarang kita memasangkan kain sarung. Kain sarung itu sepanjang tubuh si mayit harus seukuran dengan pusat sampai di atas mata Kaki. kaki. Oke, contohnya silakan Pak. Ya. Duduk. Mantap. Nah, baik. Kasih tepuk tangannya dulu. Kasih tepuk tangannya. Mau lagi duit? Aku anda. Beda lah. Tadi kita memotong pakaian. Ya, untuk pakaian sih. Baik. Sekarang kita akan membuat kain sarung. Kain sarung itu harus sepanjang dari pusat sampai ke atas mata kaki. Kebetulan ini kain lebih kurang. Maka tak perlu kita memotong. Tapi kalau orangnya orang dewasa, maka ini nanti harus dijahit. Ditambah lagi dia. Ya, ditambah. Harus dijahit. Kenapa harus dijahit? Karena tidak sampai panjangnya. Ya, paham ya? Oke. Tapi kebetulan mayat kita ini sampai pas, maka ini akan kita jadikan sarung. Nah, caranya letakkanlah seperti ini. Oke, letakkan. Letakkanlah si mayat ini di atas jenazah. Paham ya? Lalu bagaimana cara melilitnya? Sarungkanlah ini. Masukkan ke bawahnya. Ya, masukkan ke bawah. Kemudian ini. Kamu Hanya sekedar dililit saja. paham yang Di situ selesai. Paham ya? Ini untuk kain sarung. Tapi sebelum kain sarung dipakaikan, harus digunakan dulu sempaknya. Cawat. Kalau bahasa fikihnya namanya cawat. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau sarung tidak perlu menggunakan metode. Tapi kalau cawat harus menggunakan metode. Karena dia harus berbentuk sempak atau popok anak bayi. Masak apa? Masak apa? Pangalan lebih ya. Ini kok ya.
Simak sekali lagi ya. Kita cara membuat celana dalam untuk si mayat. Perhatikan, ini ada hadiahnya. Siapa yang sekarang bisa sempurna membuatnya, Bapak kasih 5.000. Kenapa harus segini? Karena kita ukur dulu tubuh si mayat. Kalaulah tubuhnya togak macam kita nih, tak muatlah segini. Tapi kebetulan mayatnya kurus, langsing, pingsan, maka cukuplah segini. Ya, nah, caranya perhatikan. Lipat 2. Kembali lagi lipat. Berarti sini ke saya. Oke. Kalau korteksnya lipat 2, ya, lipat 2. Ujung kanan sama ujung kiri kita disatukan. Suara begini ya, ini yang garis nanti. Ya. Oke. Dah. Perhatikan baik. Kemudian lipat lagi 2. Sudah? Karena perempuan, kamu juga tadi juga. Duit. Sudah perhatikan? Kenapa? Maka lipatan ini sama lipatan ini diputar. Ini dia. Lipatan yang di atas, yang potongan. Sama seperti membuat baju tadi. Harus ada yang kita potong. Bagaimana cara memotongnya? Dengan ini yang bisa dicoret. Coba ya. Ini lipatan. Lipatan pertama, lipatan kedua. Bagian ini yang harus kita potong. Lihat. Dengan begitu. Jadi kalau dipotong, jadilah sempak. Hati-hati, jangan salah potong. Kalau sempak dari sini kita potong dari ke gini, umpamanya kita bagi kita balik, maka akan kita potong 2. Ya, inilah dia sempak. Jadi kalau ini tadi, yang ini tadi lipat 2, yang mana dipotong? Begini kah? Atau yang begini kah? Yang pertama. Yang pertama dan kedua. Ulangi. Ini lipatan. Pertama tadi lebar. Ini harus sesuai dengan si mayat ya. Tergantung menengok situasi dan kondisi. Disatukan. Ya. Kemudian lipat sekali lagi. Oke. Ada yang berhelai, ada yang tidak berhelai. Pertanyaannya, yang mana dipotong? Tujuh, bisa dipegang. 2. Baca tujuh. Ada tujuh kau. Apakah yang begini dipotong atau sebaliknya? Hah? Iya, jawabannya sebaliknya. Oke. Ya. Yang ini harus kita potong, kita buang.
Potongannya tak pala pakai macam potongan tukang jahit yang cantik. Asal kabut saja. Lagi pula tidak ada penilaian nukar warna akhir dong. Baju kotak pajahit itu. Ya kan orang kecilan semua. Nah. Masa pula tengok pada tidak sama. Nah, macam mana cara pasangnya nih? Angkat dulu. Kainnya harus sudah dibontang demang, maka pasangkanlah sempaknya seperti ini. Oke. Nah. Kotakkan, ambil, ikat. Ya. Balik sana. Inilah dia. Dewi kurang seperti itu. Paham? Paham? Oke. Lalu kemudian nanti langkah berikutnya, pahamlah disarungi macam tadi. Disarungi. Sudah masuk? Baju. Baju. Ya, baju tadi. Oke. Nah, tantangan. Siapa mau buat sempak? Orang. Udahlah kau. Udah. Maju. Yang perempuan. Iya maju. Awas. Oke, buat. Jangan ada yang. Awas cara. Gini Mak. Ayo. Asalkan gagal 5.000. Udah selesai. Oke, tunggu dulu. Simpan dulu. Oke, coba tunjukkan sama saya kedua-duanya. 1, 2, 3, putar. Oke, kau putar. Iya, coba aja. Balik. Sini. Putar. Benar atau salah? Salah. Kembali ke tempat, salah. Oke, yang lain mau coba? Ada yang mau mencoba? Apa lagi? Yang lain tak ada, memang tak ada. Putra. Ayo. Hah? Nah, maju, kau. Wah, kamu kata orang maju? Dia juga lah.
Satu, yang perempuan. Macam mana saya paksa begini? Nah, tunggu saat itu. Nampak simpel tapi salah potong tak jadi. Nah. Ada lagi perempuan? Oke. Pare. Togol Ustaz. Ke sana. Ya Allah. Jangan baca jalan-jalan. Salah potong tak jadi. Jadi baju jadinya. Ini penting. Bukan pembuka ya. Nah, ini penting. Ini penting. Nah, kan dulu. Oke. Enggak, begitu. Mana dia kejadiannya? Wah, lama. Kalau kamu nanya ini tidak. Hampir. Bisa enggak? Iya. Bila dia jaga. Nah, dari potonganmu saja itu masalah. Oke, kembali ke tempat. Tunjukkan nyamuk. Itulah ya cara membuatnya. Lebarkan. Lebarkan lagi. Udah dipotong lagi. Satukan. Ya, satu. Ini dia. Satu lembar di sini. Kemudian satukan lagi. Yang kita potong itu yang si 2 lembar, yang 2 lembar ini, 2 helai, potong arah panjang ke atas. Ya, kita potong dulu nih. Ya, baru belokkan. Jadilah dia. Nah, oke, satu kali kesempatan. Siapa? Perempuan, yang perempuan. Maju. Oke. Udah siap, dari kamu siap banting ya?
Tapi kalau salah potong gagal. Iya, nampak simpel, senang, mudah, Gampang. tapi salah potong Salah. gagal. Lima nanti ada. Oke. Pak, yang dua cek es Dua cek es Salah udah. Beda jalur, Sat. Beda jalur. Jalur. Beda jalur salah dia. Coba potong kan? Iya, jadilah. Kocik kali jadilah. Betul. Beri tepuk tangan mereka berdua. Dan jangan iri. Kenapa iri? Mengapa orang Surabaya kami tidak? Maju dong ke depan. Jangan takut, jangan takut. Jangan takut.